Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maudi Putri Ananta, mahasiswi BKI dengan NIM 3022021003 akan mempraktikkan pelaksanaan bimbingan dan kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan terima kasih karena teman-teman sudah dapat berhadir di dalam kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini. Baik teman-teman, untuk memulai sesi kegiatan bimbingan dan kelompok pada hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah dan juga Al-Fatihah. Berdoa dimulai. Amin. Baik teman-teman, apakah teman-teman tahu apa itu bimbingan kelompok? Jika teman-teman tahu, boleh tunjuk tangan dan menyampaikan ide atau pendapatnya. Oke teman-teman, jadi bimbingan kelompok adalah salah satu layanan yang terdapat dalam bimbingan kelompok dan konseling. Nah, di dalam bimbingan kelompok terdapat dinamika kelompok. Lalu kelompok itu sendiri adalah suasana yang hidup, berkembang, dan yang dimana di dalam kelompok itu terdapat komunikasi yang aktif antara sesama anggota kelompok. Oke, lalu dalam proses kegiatan bimbingan dan kelompok terdapat 3 asas yaitu asas keterbukaan, asas kesukarelaan, dan asas kenormatifan. Nah, apa sih asas keterbukaan itu? Asas keterbukaan itu teman-teman terbuka dalam menyampaikan ide maupun pendapatnya. Lalu kesukarelaan, teman-teman sukarela menyampaikan ide maupun pendapatnya tanpa ditunjuk atau dipilih. Dan asas kenormatifan, yang dimana teman-teman melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok ini dengan norma-norma yang berlaku. Baik teman-teman, untuk memulai kegiatan bimbingan dan kelompok kita pada hari ini, pertama mari kita memperkenalkan diri masing-masing sesama anggota kelompok dengan menyebutkan nama, umur maupun hobi. Nah, di tahap ini sesama anggota kelompok harus mampu mengingat nama, umur, dan hobi dari sesama anggota kelompok lainnya. Nah, lalu saya akan menanyakan kesiapan dari teman-teman untuk memulai sesi kegiatan bimbingan dan kelompok pada hari ini. Nah, teman-teman, apakah teman-teman siap ataupun bersedia untuk melaksanakan kegiatan bimbingan dan kelompok pada hari ini? Jika teman-teman siap, jawab iya, dan jika teman-teman tidak siap, jawab tidak. Nah, bagaimana nih teman-teman keadaan teman-teman pada hari ini? Apakah sedang bahagia, sedih, ataupun sedang galau? Oke, baik teman-teman, jadi apa nih ide topik yang akan kita bahas hari ini? Mungkin teman-teman sesama anggota kelompok bisa menyebutkan ide untuk topik kita pada hari ini. Kita akan memilih topik yaitu kesehatan mental. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu kesehatan mental? Jika tahu, teman-teman bisa menyebutkan pendapatnya masing-masing dan kita akan saling diskusi. Oke teman-teman, jadi kesehatan mental ialah kondisi psikologis dan emosional seseorang untuk menyadari potensi dirinya, bagaimana dirinya dalam bekerja, dan bagaimana dirinya dalam hidup. Nah, kesehatan mental yang baik akan membuat seseorang lebih menikmati hidupnya dengan baik. Nah, oke, selanjutnya teman-teman tahu nggak sih apa aja penyebab yang akan menimbulkan gangguan kesehatan mental? Jadi ada beberapa faktor yang akan menimbulkan penyebab gangguan kesehatan mental. Yang pertama itu faktor genetika, yang dimana ini bawaan dari lahir atau bawaan dari keluarga yang terkait. Lalu yang kedua ada faktor ekonomi, yang ketiga ada faktor sosial, dan yang keempat adalah faktor fisik. Nah, teman-teman, apakah teman-teman tahu bagaimana menanggulangi atau mengatasi masalah dari gangguan kesehatan mental ini? Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk mengatasi gangguan kesehatan mental. Nah, untuk mengatasi gangguan kesehatan mental ini, teman-teman dapat melakukan pola hidup yang baik, mengelola stres dengan baik, menjaga hubungan baik antara teman-teman dan orang lain.
Baiklah teman-teman, tadi kita sudah membahas apa itu kesehatan mental. Nah, jadi apa nih kesimpulan atau komitmen yang teman-teman dapat terima atau teman-teman dapat ambil? Hal apa yang akan teman-teman lakukan jika teman-teman terkena gangguan kesehatan mental, dan bagaimana cara teman-teman mengatasi maupun mencegah terjadinya gangguan kesehatan mental? Baiklah, setelah kita sudah selesai membahas topik kita pada hari ini, yaitu gangguan kesehatan mental, maka kegiatan bimbingan dan kelompok kita pada hari ini segera akan kita akhiri. Sebelum kita mengakhiri kegiatan bimbingan dan kelompok kita pada hari ini, bagaimana nih pesan dan pesan yang teman-teman dapat terima pada kegiatan bimbingan dan kelompok pada hari ini? Nah teman-teman, jadi tadi kan ada 10 topik yang sudah kita pilih, dan satu topik yang kita pilih untuk hari ini yaitu kesehatan mental, dan masih tersisa nih 9 topik. Apakah teman-teman bersedia jika minggu depan maupun bulan depan akan kita lanjutkan kegiatan bimbingan dan kelompok kita dengan topik-topik yang sudah kita sebutkan tadi? Jika teman-teman bersedia, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat agar kita bisa mengikuti kegiatan bimbingan dan kelompok kita selanjutnya. Nah teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan bimbingan dan kelompok kita pada hari ini, mari sama-sama kita ucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, buat menutup kegiatan bimbingan dan kelompok kita pada hari ini, kita akan menyanyikan lagu Sayonara